Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channelnya Pengusaha Sembako Milenial Indonesia. Sekarang tanggal 3 Maret 2023 ya teman-teman ya. Sekali lagi video ini dibuat tanggal 3 Maret 2023. Oke teman-teman, aku mau update barang baru banget, masih hangat. Ini baru datang 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Aku dapat harga 198.000 per krat. Berarti satunya sekitar berarti satunya itu 16.500 satu piece-nya. Ini hemat 1 liter. Aku dapat dari aplikasi dagangan teman-teman ya. Aplikasi dagangan teman-teman pengusaha retail bisa coba install tuh aplikasi dagangan. Barangkali ada barang yang sekiranya teman-teman cocok bisa dijual lagi harga murah dan teman-teman bisa langsung order di situ ya. Oke, kalau terus terang aku belum pernah memakai aplikasinya. Ini istri aku yang order ya. Jadi update harga minyak goreng update harga minyak goreng terbaru dari Hemat itu. Kalau dari distributor resminya kemarin kita sempat komunikasi ya, itu udah 202.000 teman-teman. 202.000 harga resminya, dan nggak ada harga strata. Jadi beli 100 karton 200 karton pun segitu ya. Dan di aplikasi dagangan ini harga masih 198 gitu ya. Tapi sayangnya masih ada yang jual harga lebih murah dari 198 teman-teman ya. Banyak karena suatu faktor teman-teman. Nanti kita bahas faktornya, faktor apa ya? Apa ya yang menyebabkan penjual minyak goreng sekarang itu harganya itu bisa dibilang gonjang-ganjing gitu ya, gonjang-ganjing di pasar gitu. Apa penyebabnya nanti kita bahas ya. Ini ada hubungannya sama judul ya, tentang ya minyak kita gitu ya. Oke, ini juga nanti ada informasi juga, update terbaru tentang kabar minyak kita ya. Teman-teman bisa simak sampai akhir. Oke, dan ini kita jual di Warko Amanah Gendeng 201.000 teman-teman ya. Dan harga ini sebetulnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah kalau menurut aku pribadi ya. Kalau menurut aku pribadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Tapi untuk beberapa pengusaha mungkin ini udah terlalu tinggi teman-teman, 201 ya. Ya ini dia, karena faktor ini. Kita bahas ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita mau bahas minyak kita nih ya. Di video yang lalu aku sempat bahas minyak kita menghilang kemana gitu ya. Dan di video ini aku bakal kasih update-nya teman-teman ya. Oke, jadi aku dapat kabar dari supplier yang biasa masuk ke Warko dan sekaligus investor juga di toko sembako ini teman-teman. Aku dapat kabar kalau minyak kita itu hadir kembali teman-teman ya. Hadir kembali di pasar minyak Indonesia. Kabarnya gitu ya. Oke, minyak kita hadir dan disuplai oleh Disperindak teman-teman ya. Bukan dari produsen minyak goreng yang sebelum-sebelumnya ya kan. Minyak kita ada dari Sinarmas dan dari distributor manapun dikasih subsidi pemerintah untuk bikin minyak goreng subsidi ya. Oke, dan semenjak itu minyak goreng yang lain selain minyak kita itu redup. Karena apa? Karena konsumen jelas milih yang lebih murah dong ya. Itu udah ini ya, udah zamannya maaf ya, zamannya udah agak ekonominya udah ya. Ekonominya udah kurang stabil dan harga minyak non subsidi tinggi, dan ada minyak goreng yang lebih murah, otomatis kebanyakan orang beli yang lebih murah ya. Jadi minyak goreng yang bermerek Hemat, Fortune, Sanko dan lain sebagainya sempat redup di era itu ya teman-teman ya. Dan gak semua distributor atau agen itu bisa jualan minyak kita teman-teman ya. Gak semua distributor bisa jualan. Itu ada form RPK kalau nggak salah, itu form semacam form registrasi gitulah ya. Form registrasi apalah, kurang paham gitu. Dan minyak kita dikeluarkan tadi ya oleh Disperindak di
disebarkan melalui pasar teman-teman. Kabarnya ya. Jadi ini dia, aku sedikit baca broadcastan dari investor aku tadi. Sorry. Gini, ini aku cantumin di sini ya di video. Intinya adalah poinnya itu ya, rules untuk distributor yang ditunjuk distribusi minyak kita itu kan ke pasar tertentu ya. Distributor dilarang menjual grosir atau semi grosir. Oke. 2. Oh ini nih, sorry. Hanya jual ke toko di pasar yang ditunjuk maksimal 5 karton per toko. Yang ditunjuk kita nggak tahu kriterianya kayak gimana. 2. Harus tarik fakta ya, ini syaratnya ya, integritas serta KTP toko D3. Ini aku nggak paham nih D3. Buat teman-teman yang tahu bisa komen ya di bawah. Terus yang ketiga, input laporan penjualan ke toko D3 di Simirah. Simirah ini kayak semacam mungkin sistemnya pemerintah ya. Singkatan Simirah itu sistem pengelolaan dan pengawasan minyak goreng curah. Oke, jadi mungkin ini salah satu program pemerintah melalui Simirah ini ya, untuk mendistribusikan minyak goreng subsidi ya mungkin ya. Untuk toko yang distribusi minyak kita, pasar tertentu yang ditunjuk maksimal dropship 5 karton. 2. Toko yang ambil minyak kita harus mengisi fakta integritas yang tadi. Ini syaratnya ya, bersedia menjual minyak kita langsung end user 14.000 per liter teman-teman. Wah, ini bener-bener apa ya yang aku tadi sampaikan ya. Ini maksudnya mungkin untuk menstabilkan harga minyak dan membantu ya orang-orang yang memang butuh minyak goreng dengan harga terjangkau ya. Bagus sih pemerintah ya, cuman yang kayak kita pedagang ini tahu sendiri lah ya. Kayak kita pedagang udah nyetok banyak tadi, hemat, dan ditabrak dengan harga minyak kita segini. Harus melakukan penerimaan minyak kita ya di APPS. Oh, ada aplikasinya. Tidak perlu input Simirah dan KTP pembeli. Harus melakukan penerimaan minyak kita di APPS. Oh, jadi ada semacam aplikasi gitu. Ketika kita nerima, kita ngisi aplikasinya ya, konfirmasi gitulah ya. Oke, thanks. Oke. Jadi itu dia teman-teman. Poinnya adalah minyak goreng kita kembali hadir di pasaran Indonesia dengan harga head 14.000 ya kalau ke end user. Dan apakah ini bersih teman-teman? Bersih kayak dulu nggak nih? Dulu kan sempat sebelum ada minyak goreng subsidi, kabarnya dijual dengan harga yang ditentukan pemerintah ya, dan distributor tertentu yang ditunjuk. Tapi nyatanya tetap agen distributor grosir tetap masih bisa jualan teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu problematika nih di Indonesia kayak gini nih. Semoga hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi di minyak kita ini, benar-benar ketat lah ya. Tapi aku juga sempat lihat postingan atau ya kabarnya dikabari lagi tadi ya oleh investor tadi. Investor di toko ini itu ada yang jual di luar ketentuan tadi teman-teman ya. Dan minyak kita itu sekarang bentuknya botol, dikeluarkan Desperindak dari syarat-syaratnya banyak, tapi tetap aku tadi dikasih tahu itu ada yang jualan di luar itu teman-teman. Baru mulai ini di awal Maret ini ya, tapi udah kayak gitu aja. Kalau misalkan pengawasannya nggak ketat ya, aku yakin ini nggak berjalan dengan baik lagi teman-teman ya. Ini pemerintah yang tadinya mau menstabilkan harga minyak malah jadi ngancurin harga minyak, kalau aku bisa narik kesimpulan ya. Kalau memang sistemnya Simirah ini nggak bisa ketat gitu ya, pemerintah nggak ketat, ada agen nggak ditindak gitu ya. Agen jualan minyak kita di luar aplikasi nggak ditindak. Tentu ini mempengaruhi harga pasar minyak goreng yang udah mulai keluar lagi nih, minyak goreng non subsidi yang udah keluar lagi kayak Hemat, Sanko. Alhamdulillah kita ada stok minyak goreng banyak di Warko Amanah ini. Ya insya Allah tetap laku sih ya kan, karena pasarnya beda ya antara minyak kita juga CP berapa itu ya. Aku nggak terlalu paham sih CP berapa pastinya antara minyak goreng yang bermerek kayak gini. Dan aku optimis aja jual yang tadi itu, kita stok kemarin beli 100 karton, optimis insya Allah laku teman-teman.
Karena gini, kita mau Ramadan insya Allah ya, insya Allah. Dan ketika Ramadan kan permintaan minyak biasanya tinggi. Lah ini nih minyak kita belum tahu nanti mau bakalan sustainable atau nggak ada di tengah Ramadan, atau malah kadang nggak sampai masyarakat, nggak sampai masyarakat gitu ya, nggak tahu berhenti di mana. Kita nggak tahu ya, walau alam. Yang penting ketika ada peluang kita ambil aja. Dan ketika misalkan kita diberi kelonggaran rezeki ya oleh Allah ya, misalkan kita posisi di sebagai donatur misalkan ya kan, biasanya Ramadan kita banyak orang yang bagi-bagi bingkisan, parcel dan lain sebagainya. Ketika kita aku misalnya di posisi pemberi misalkan ya, di posisi pemberi ya, amin, dan pasti memberikan yang terbaik gitu ya. Dan ketika ada parcel dan di situ ada minyak kita gitu kan tadi nggak boleh beli lebih dari 5 karton ya per toko ya, dan itu langsung ke end user. Kalau misalkan ada parcel isinya minyak kita, perlu dicurigai teman-teman ya, itu dapat dari mana, berapa karton ya, karena dibagi-bagi banyak kan, otomatis nggak mungkin beli cuma berapa gitu kan. Nah ya, kalau misalkan masih tega juga kasih minyak kita di parcelnya gitu kan, elit nggak sih gitu ya, maksudnya kasihnya minyak kita gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah bisa ngebayangin lah ya maksud aku gimana, maksudnya kurang inilah ya, kurang aku rasa kurang pas gitu ya kan. Kalau misalkan kasih bingkisan juga kan orang biasanya yang bermerek gitu ya, karena apa yang kita kasih itu sesuai dengan apa yang nanti kadar yang kita dapat, yang Allah balas gitu ya. Semakin bagus produk yang kita kasih, maka Allah akan balas juga ya hal yang lebih baik juga gitu kan. Dan juga kayaknya minyak kita buat parcel juga kurang pas kalau menurut aku teman-teman. Jadi aku tetap optimis buat jual minyak goreng tadi yang bermerek hemat ya. Insya Allah tetap laku, dan kita juga belum tahu minyak kitanya sampai masyarakat benar-benar apa enggak kan. Jadi bismillah aja lah, insya Allah kita tetap bisa jualan. Dan pesan buat teman-teman, aku bingung ya, mau unjuk rasa juga aku nggak punya kekuatan ya, nggak punya power gitu kan. Mau mengatakan ke pemerintah untuk pengawasannya lebih ketat lagi juga aku nggak ada privilege ke situ lah ya. Jadi kita awasi sama-sama aja lah, kita awasi bareng-bareng nih program Si Mirah benar-benar berjalan atau enggak ya. Teman-teman boleh sharing-sharing pengalaman tentang minyak kita nanti ya, ada nggak barangnya dan lain sebagainya. Dan nanti aku bakal update lagi perkembangannya minyak kita gimana, benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga 14.000 atau enggak nih ya. Oke, kita bahas di next video, insya Allah kita update lagi. Karena di channel aku ini bahas tentang dunia sembako atau retail ya. Jadi ketika ada hal-hal yang seru kayak gini ya, yang benar-benar bikin bikin, bisa dibilang bikin heboh gitu lah ya di dunia retail, aku insya Allah bahas teman-teman ya. Dan banyak juga tips-tips atau cara-cara aku gimana mengelola toko sembako ini. Teman-teman bisa komentar, tanya, ada hal yang perlu ditanyakan bisa komen aja, nanti kita sharing-sharing di komentar ya. Atau kalau misalkan perlu jawaban dalam bentuk video, aku insya Allah akan bikin dalam bentuk video. Karena aku senang berbagi teman-teman ya. Karena ketika nanti misalkan aku udah nggak ada, nanti aku bisa masih ada sedikit ilmu yang bisa aku share ke teman-teman gitu ya. Dan harapannya bisa jadi amal jariah. Dan itu juga aku senang berbagi, aku senang komunikasi teman-teman. Jadi video ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman pengelola sembako atau toko retail ya. Dan terima kasih banyak teman-temannya udah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo bisa subscribe. Dan jika suka dengan video ini bisa like, dan ada saran kritik silahkan bisa komen ya. Dan itu dulu di video kali ini, lumayan panjang karena aku benar-benar pengen ngungkapin perasaan aku. Sebetulnya kalau misalkan di Islam mungkin nggak melarang kata-kata kotor, mungkin bisa keluar, tapi kita tetap harus tahan diri ya. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman pengusaha retail Indonesia.